Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa lahu ma fis samawati wal ardi wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu Allah yang dimuliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hamba Allah, dalam khutbah zuhur kali ini kita bacakan satu hadis dalam kitab Matan Arba'in pada hadis ke-23. An Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Ash'ari, semoga Allah meridainya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ardh. Was-salatu nur, was-sadaqatu burhanun, was-sabru dhiya, wal-Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Dalam hadis ini Nabi menyampaikan yang pertama, kebersihan atau suci itu adalah sebagian iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Membaca zikir alhamdulillah akan memenuhkan timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ardh. Membaca subhanallah walhamdulillah dalam satu paket tamla'ani akan memenuhi timbangan, aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ardh, atau akan memenuhi antara langit dan bumi. Was-salatu nur, salat itu cahaya. Was-sadaqatu burhanun, sedekah itu adalah bukti keimanan. Kemudian was-sabru dhiya, dan sabar itu juga cahaya. Wal-Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika. Al-Quran itu merupakan hujah bagimu atau atasmu. Setiap manusia beraktivitas. Ada yang dalam aktivitas itu faba'i'un nafsahu famu'tiquha. Ada yang dalam aktivitas pekerjaannya itu bagaimana? Dia menjual dirinya kemudian memerdekakannya, atau menjual dirinya kemudian membinasakannya.
Ini hadis dirawikan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu Allah, setidaknya ada 5 hal di sini yang perlu kita pahami. Yang pertama, anjuran untuk senantiasa suci. Pertama, at-tuhuru syatrul iman. Suci itu bagian dari iman. Apakah suci yang dimaksud suci dari dosa-dosa atau maksiat, ataukah suci dari hadas dan najis? Bapak Ibu Allah yang dimuliakan, kalau kita perhatikan, ketika kita maknai suci di sini adalah suci dari maksiat atau perbuatan dosa, itu sangat jarang istilah itu dipakai dengan kata-kata tuhur atau taharah, melainkan lebih sering zakat atau tazakka, wala tuzakku anfusakum. Jangan kamu memandang dirimu suci. Suci di sini maksudnya dari perbuatan dosa dan maksiat. Tapi kalau at-tuhuru syatrul iman, banyak ulama memahami bukan suci dari dosa maksudnya, tetapi suci dalam arti suci dari hadas dan najis. Kita ketahui bahwa di setiap kitab fikih, bab pertama itu terdapat bab taharah. Dari fikih yang sangat tipis, matan taklid umpamanya, bab satunya taharah juga. Fathul Qarib taharah juga. Sampai fikih yang bahasa Indonesia yang dikarang oleh Sulaiman Rasyid taharah juga. Fikihnya Syekh Sabiq, fikih sunnah taharah juga. I'anatul Talibin taharah juga bab pertamanya. Al-Mahali taharah juga bab pertama. Artinya memang lebih cenderung di sini suci yang dimaksud adalah suci dari hadas maupun najis. Kenapa ini merupakan bagian dari iman? Karena tidak sedikit amalan-amalan yang kita lakukan berkaitan dengan taharah, berkaitan dengan suci, berkaitan dengan bersihnya badan seseorang. Kita jumpai dalam hadis, ma min muslimin yatatahharu fayutimmu tuhura. Tidaklah seorang muslim dia bersuci dia kemudian fayutimmu tuhur, disempurnakannya bersucinya tadi. Allazi kataballahu alaihi, untuk melakukan salat yang mana akan diperintahkan. Fayusalli an hadhihi shalawatil khams, maka dia mendirikan salat yang 5 waktu. Jadi seseorang yang bersuci dibaguskannya bersucinya, berwudu dibaguskannya berwudunya, kemudian dia melakukan salat yang 5 kali semalam. Artinya wudu untuk mendirikan salat fardu. Illa kana kafaratin lima bainahuma, maka tidaklah baginya melainkan untuk menutup dosanya antara 2 salat itu. Jadi kalau ada seseorang dia berwudu dengan baik, betul-betul dia berwudu, wudu yang baik tidak identik dengan banyak air habis. Karena dalam hadis kita temukan, hematlah kamu memakai air walaupun kamu berada dekat telaga, walaupun kamu dekat sungai, hemat memakai air. Tapi betul-betul ketika dia mencuci mukanya, sempurna cuci mukanya, cuci tangan sempurna cuci tangannya, sampai mencuci kakinya. Orang seperti ini dilakukannya untuk salat fardu, maka baginya ibadahnya sejak berwudu tadi sampai salatnya merupakan kafarah, merupakan untuk menutup dosa-dosanya sampai datang lagi waktu berikutnya. Bapak Ibu Allah mengatakan, artinya at-tuhuru syatrul iman, kesucian bersuci itu bagian dari iman. Nampak sini banyak kaitannya dengan ibadah yang kita lakukan, antara lain salat. Dalam hadis ini juga kita temukan wa min muslimin yatawaddau fayahsinu wudu'ah. Tidaklah seorang muslim yang dia berwudu fayahsinu wudu'ahu, disempurnakannya wudunya. Summa yaqumu fayusalli rak'atain, kemudian dia berdiri untuk melakukan salat 2 rakaat. Muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi, serius dia melakukan, memang khusyuk dia melakukan karena Allah pada 2 rakaatnya tadi. Biqalbihi wa wajhihi, hatinya khusyuk kepada Allah. Kemudian wajah di sini dimaksud fisiknya juga khusyuk. Sebab ada indikasi tanda orang yang tidak khusyuk itu kalau banyak bergerak dalam salat. Maka orang seperti itu illa wajabat lahul jannah,
Tidaklah bagi orang seperti itu melainkan wajib dia mendapatkan surga. Artinya di sini melakukan ibadah untuk mendekat kepada Allah sebagai bukti nyata keimanan berkaitan erat dengan taharah. Maka dalam hadis Nabi tadi, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan, kesucian itu memang bagian dari keimanan. Al-wudu miftahu salat, as-salat miftahu jannah. Wudu adalah kunci surga, kunci salat, salat kunci surga. Kemudian yang kedua dalam hadis ini, walhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani wa tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Membaca alhamdulillah akan memberatkan, memenuhkan timbangan kebaikan seseorang. Demikian juga subhanallah walhamdulillah sepaket dibacanya, dua-duanya akan memberatkan timbangan kebaikannya. Dalam hadis ini kita ketahui anjuran untuk senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah. Perbanyak berzikir, antara lain zikir yang disebutkan dalam hadis ini membaca alhamdulillah, membaca subhanallah walhamdulillah. Kedua-duanya merupakan akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang. Bagi seorang muslim wajib meyakini adanya hari penimbangan amal kelima, yakni yakin akan hari akhir. Suatu kewajiban bagi kita untuk meyakini beserta iman pada hari akhir itu adanya hari penimbangan amal kita nanti di akhirat. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Artinya waktu atau masa menimbang amal kita itu nanti akan ada, wajib kita yakini. Maka di antara amalan yang bisa memberatkan kebaikan kita, alhamdulillah, memperbanyak baca alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah kelihatannya begitu gampang, tapi ketika kita pahami lebih luas, berat melakukannya. Dalam ucapannya ringan sekali. Kemudian kalau kita ingin mencari hakikat alhamdulillah, itu kita membutuhkan iman yang lebih bagus. Kenapa? Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, ada kalanya sesuai dengan yang kita harapkan, ada kalanya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau yang sesuai dengan kita harapkan, enak baca alhamdulillahnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tiap pinta, tiap kuliah, tiap kandak, tiap berlaku, yang nyaman kita baca alhamdulillah. Alhamdulillah anak berjalan. Alhamdulillah rezeki banyak. Alhamdulillah hukum tambah. Kenapa? Yang kita harapkan dengan kenyataan yang terjadi sesuai. Maka tidak cukup di situ. Seorang muslim yang menunjukkan rasa syukurnya sesuai tidak sesuai, maka dia mesti memperbanyak kalimat zikirnya alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam hadis yang sahih kita temukan khafifatani kalimatani khafifatani fil lisani wasaqilatani fil mizan wa habibatani inda rahman. Ada dua kalimat mudah diucapkan, enak, ringan dalam timbangan, berat dalam timbangan kebaikan, ringan mengucapkannya, dicintai di sisi Allah. Apa itu? Mengucapkan alhamdulillah wa bihamdi, subhanallah walhamdulillah wa bihamdi. Artinya membaca subhanallah walhamdulillah merupakan bentuk kalimat zikir yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Bapak Ibu Allah yang memuliakan, barangkali kita mengasah diri kita untuk senantiasa bisa memperbanyak mengucapkan zikir alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah dan kalimat thayyibat lainnya. Karena kita ketahui bahwa dalam hadis apa kata Rasul, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah walau bi kalimatin thayyibah. Jaga dirimu dari neraka walau dengan setengah biji kurma, walaupun dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Mudah-mudahan ketika kita menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kita harapkan, kita sakit, kita mendapat musibah, kita apa, semangat alhamdulillah itu senantiasa hadir dalam diri kita hendaknya. Demikian saja. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.